Saya ingin cerita sedikit mengenai pernikahan. Dulu itu bagus sekali ya di kita memberikan barang-barang berupa bingkisan, sehingga ketika saya menikah 37 tahun yang lalu, barang-barang itu masih ada, berkenangan, apakah itu berupa cangkir, berupa ceret, teko dan sebagainya. Nah sekarang itu sudah tidak ada, karena jelas-jelas dalam undangan ada tertulis tidak menerima barang. Nah itu yang memaksa kita untuk kita membungkus berupa uang. Nah, ketika dulu saya menikah, kalau saya terima barang hampir satu kamar itu ya, bukan hampir lagi, udah sampai ke beranda gitu ya, ke ruang tamu. Lalu besoknya kita bongkar, lalu kita bagi-bagi kepada yang menolong masak ketika acara pernikahannya. Jadi dibagi-bagi, wah pokoknya semua menyatakan kebahagiaannya. Jadi kita catat, barang si A dibagi ke si B, barang si B dibagi ke si A. Jangan yang mengirim mendapat lagi barangnya. Nah itu sangat diatur, sangat hati-hati sekali yang bagian pencatatan. Sekarang di Jepang, kalau kita diundang dalam sebuah perkawinan, itu biasanya yang diundang itu guru ketika dia TK, apa dia SMP atau di SMA, sangat terpilih. Lalu teman-teman, kalau temannya sudah menikah, misalnya yang diundang adalah saya tidak berhak membawa suami, atau suami saya menjadi temannya, maka suami tidak akan membawa istri. Tidak ada yang namanya undangan itu berlaku untuk sekian orang. Itu semuanya satu-satu. Ketika saya diundang, anak teman saya menikah, saya sengaja datang dari Jakarta karena itu adalah persahabatan yang luar biasa. Ketika saya sampai, besokannya saya telepon ke Hotel Okura. Waktu itu dia pestanya di Hotel Okura. Saya telepon, apakah betul jam sekian ini atas nama ini mengadakan pernikahan? Oh iya, boleh saya tahu berapa harga seporsi makanan untuk acara besok? Dia bilang 15.000 yen. Nah, terima kasih ya. Artinya apa? Saya setidaknya membawa seminimal-minimalnya bayar 20.000 yen. Tapi sebaiknya lebihinlah, misalnya jadi 25.000 yen. Yang 15 untuk makan saya, yang 10 untuk semacam kado begitu. Nah, setelah kita, dan semua meja itu sudah ada namanya. Setiap meja sudah ada orangnya. Tidak bisa misalnya begini, Lydia, kamu mau pestanya si itu ya? Iya. Gue kan kenal baik sama dia. Kayaknya dia lupa gue mau bikin kejutan. Pokoknya gue mesti datang. Nah kalau di kita bisa saja berlaku lupa mengundang. Kita kan yang menikah kan kalau tidak 1.000, 2.000 undangan nggak seru. Karena kita punya banyak teman dan semua seolah-olah wajib untuk datang. Beda dengan di Jepang. Sangat selektif, sangat pilihan. Kalau di Jepang, begitu acara pernikahannya selesai, maka masing-masing yang hadir akan diberikan bingkisan semacam goodie bag. Oh itu nggak main-main, isinya tuh sangat luar biasa. Karena itu kalau kita datang ke pesta perkawinan, betul-betul yang diundang itu karena orang yang sangat harus datang, maka kita tidak bisa mengatakan tidak. Dia pasti sangat memerlukan kita. Nah kita pun pasti harus mempersiapkan sesuatu, karena dia akan membawakan jinjingan yang luar biasa untuk kita, yang harganya pasti mahal, tidak main-main. Nah Jepang juga begitu, dia tidak mau memberatkan teman-temannya. Kalau tidak ada hubungan yang sangat dekat, dia tidak akan undang, karena dia tahu setiap yang hadir itu pasti akan membayar, pasti akan mengeluarkan uang juga tidak sedikit, minimal lebih besar sedikit dari biaya makanannya. Dan mereka biasanya menanyakan berapa biaya makannya, karena kan dalam undangannya ada di hotel ini, di restoran ini. Kita akan menelpon sehingga kita bisa mengerti berapa yang kita bayar untuk makan kita dan berapa yang untuk hadiah.
Demikian.